Ya kita mulai Ustaz ya. Ini Pak. Yuk, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wassalatu wabarakatuh. wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, yang saya hormati Tuan Guru kita Ustaz Ridwan, alhamdulillah sudah hadir. Yang saya hormati Bapak Ibu para jemaah kajian via Zoom yang saya hormati. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah ya. Hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah untuk bisa mengaji ya. Insya Allah kita pagi ini membahas masalah kitab Pilah-Pilah Pengakuan Nafsiyah Islamiyah ya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita bukakannya pada pagi hari ini, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Ustaz, waktu yang kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya rasulullah ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji syukur kita hadiahkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa mengkaji lagi Islam, memahami Islam. Mudah-mudahan kita istiqomah mengkaji Islam ini. Selanjutnya ialah selawat berdirikan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada keluarga kita, kerabat kita, dan kita hingga yaumil akhir kelak ketika harta, tahta, jabatan, uang tak berguna sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang saya hormati pemandu acara pada pagi hari ini Bapak Al-Pakar, yang saya hormati Bapak Ibu sekalian. Pak Al-Pakar yang kemarin bertanya udah masuk Pak Al-Pakar. Siapa? Lupa saya. Siapa lupa? Oh ya udahlah, kalau gitu nanti pas akhir-akhir aja saya. Iya. Pertanyaannya ya. Iya, siap Ustaz. Syukur Ustaz. Jadi halaman berapa nih? Halaman 68 ya. Oh iya, belum selesai Ustaz. Belum selesai ya, halaman 68 ya. Iya. Ya. Oke. Allah juga mewajibkan seorang muslim menerima permintaan maaf. Ya. Saudaranya menjaga rahasianya dan menasihatinya. Kadang kita ini manusia tak mau memaafkan ya. Sedangkan Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Kadang ya. Abang mau pulang langsung? Iyalah, abang ngaji aja. Oke, ajudan ya. Tadi udah dikasih tadi dua, mana dua tadi? Enggak. Oh, udah dipakai. Ya. Mobil udah apa masih mana kunci mobilnya, Bang? Ada itu di kantor. Oh, ini. Udah diisi kan? Udah di bawah situ. Ya, Bang, aja, Bang. Enggak Jojo kan apa mana Jojo, Bang? Ada kan? Oh, ada. Mama aja itu ya, anu kan ya. Ya pagi Bang ya. Apa? Ya enggak apa-apa. Nanti setelah Bang ini Mama keluarin apa sih Ciko tuh, keluarin Ciko. Siapa ini? Tahan. Ciko ditahan. Ya nanti Mama keluarin Ciko ya. Gembok. Sahibi maksi. Barang siapa yang mengajukan permintaan maaf kepada saudaranya dengan satu alasan tapi dia tidak menerimanya, maka ia akan mendapatkan kesalahan seperti kesalahan pemungut pajak. Mana hadisnya? Ini Santo
sohibul maksi finnar, orang yang membuat pajak dan ya itu tempatnya di neraka. Kenapa? Karena yang bukan mengambil yang bukan hak. Maka dalam Islam itu berbeda, ya. Anggaran belanja negaranya itu sudah taufik, sudah ketentuan Allah. Kendaraan harganya PCX 19.300.000 masuk ke Indonesia dari pabrik 32 juta. Berarti sudah 12 juta itu untuk pajak saja, ya. Kalikan berapa sepeda motor? Bukan 1, 2, mungkin ratusan ribuan. Ya, tapi itu tadi ya, tetap saja biaya pendidikan mahal, kesehatan mahal, ya. Biaya pendidikan bagus, ya mahal. Mau kualitasnya bagus, ya belum tentu sekolahnya murah. Seperti itu yang terjadi di masyarakat. Kenapa diharamkan tadi? Karena mengambil yang bukan haknya. Atas dasar apa? Atas dasar syariat apa dia bisa mengambil orang dengan pajak tersebut? Atas dasar apa? Ijarah tidak ada, ya. Sewa menyewa tidak ada, transaksi kerja tidak ada, jual beli pun tidak ada. Maka di dalam Islam nanti, ketika negara itu memang sudah tidak bisa lagi ya membayar, misalnya dalam hal menggaji pegawai, ya membangun konstruksi, misalnya sudah nggak ada lagi harta dari negara, ya udah nggak ada lagi res kali, sudah habis, maka itu pun pajak dipungut hanya kepada orang kaya saja, orang Islam yang kaya, bukan orang miskin, ya orang Islam yang kaya, bukan orang yang miskin. Itu pajak tadi doriba. Makanya itu dalam Islam nih pentingnya pemahaman, ya bahwasanya Islam itu rahmatan lil alamin. Kalau kata guru saya itu sebagai pengamat publik itu dikatakan semakin ya pajak tak bertepi, semakin banyak pajak, maka rentan negara itu menganut sistem kapitalistik di mana ya segala satunya dipajakin seperti itu. Jadi kewajiban menjaga rahasia seorang muslim adalah hadis Abu Dawud At-Tirmidzi dengan sanad hasan dari Jarir bin Rasul sabda, "Idza hadasa rajulan bihadisin summal tafata fa huwa amanah." Jika seorang berkata kepada orang lain dengan suatu perkataan kemudian menoleh melihat ke sekelilingnya, maka pembicaraan itu adalah amanah. Amanah untuk tidak disebar luaskan. Amanah itu wajib dijaga. Menyiapkan amanah khianat. Hadis menunjukkan kewajiban menjaga rahasia seorang muslim walaupun tidak diminta melakukannya secara jelas. Kewajiban ini bisa dipahami ketika indikasi keadalan dalam hadis tersebut, yaitu ketika seorang berbicara kepada saudaranya tentang suatu pembicaraan dan ia menoleh ke sekelilingnya karena khawatir ada orang lain mendengar perkataan tersebut. Selain keduanya, hadis ini juga menjelaskan bahwa kewajiban tersebut lebih utama jika ada tuntutan rahasia secara jelas untuk menjaga rahasia. Jadi kalau kita menyampaikan kepada orang lain, takutnya mengadu domba, ini yang bahaya. Ya. Nah, makanya kita sebagai seorang muslim, ya, bagaimana menjaga rahasia saudara kita seperti itu. Kewajiban menjaga rahasia ini berlaku jika dalam pembicaraan tersebut tidak terdapat penodaan terhadap suatu hak Allah, ya. Tidak dalam artian di sini bukan perkara-perkara yang itu menghina Al-Quran, menghina Allah dan Rasulnya. Kalau seperti itu harus kita nasihati. Kalau dia tidak mau, ya, maka diberikan pemahaman, ya. Tidak langsung dihukum, ya, tapi diberikan pemahaman. Ya, ia juga dianjurkan untuk bersaksi sebelum minta untuk bersaksi sebagaimana terdapat dalam hadis. Ala unabbiukum bi khairi syuhudil ladzi yushhadu qabla an yustashhad. Perlukah aku memberitahu kepada kalian tentang sebaik-baiknya kesaksian untuk orang yang bersaksi sebelum diminta untuk bersaksi. Wallahi, ya, biasa memakai lafaz wallahi, demi Allah. Makanya nggak boleh sembarangan wallahi. Nah, itu bisa jadi yang kita omongkan itu dusta. Tapi kalau kita yakin, ya,
dengan keadaan sadar ya untuk kesaksian tidak masalah gitu. Karena Umar bin Khattab pernah menegur seorang anak ya. Anak-anak itu mengambil buah-buahan ya. Lalu dia berjumpa dengan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ya Amirul Mukminin katanya. Ngapain kamu di situ? Wallahi ya Amirul Mukminin katanya kan. Ini buah ini jatuh ya Amirul Mukminin. Aku nggak ngambil nih, buah ini jatuh ini. Sedangkan kawanku yang ngambil di atas itu katanya kan. Maka kata Umar bin Khattab, janganlah engkau sering menggunakan itu jika kamu khawatir ada dusta di dalamnya. Dalil tentang kewajiban memberikan nasihat adalah hadis muttafaq alaih dari Jabir bin Abdullah yang berkata, tu Rasulullah SAW ala iqamis salati wa ita'iz zakati wa nusuhi likulli muslimi. Aku Rasulullah untuk menegakkan sholat dan menaikkan zakat serta memberi nasihat kepada setiap muslim. Makanya ya katakan juga ad-dinu nasihat, ya, agama itu nasihat. Qulna liman, bagi siapa? Qala Allahi wa li kitabi wa li rusuli wa li ammatihi muslimina wa amatihim. Bagi Allah, Rasulullah bersabda bagi Allah, bagi kitabnya, bagi rasulnya, bagi para pemimpin kaum muslimin, bagi kaum muslimin secara umum. Jadi nasihat ya. Jadi dikatakan juga Al-Qatabi berkata sebabnya bahwa tiang dan pilar agama dan nasihat seperti halnya sabda Rasulullah, haji adalah Arafah, maksudnya tiang dan rukun haji yang paling besar adalah wukuf di Arafah, berdiam diri di Arafah. Rasulullah juga telah menjelaskan hak Muslim atas Muslim lain, pahala yang besar di dalamnya. Imam Muslim telah meriwayatkan dari Abu Hurairah yang berkata, sungguh Rasul bersabda, jadi hakul muslim alal muslimi sittun. Qila mahunna ya Rasulullah. Qala idza lakituhu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibahu wa idza stansahaka fansah lahu wa idza atasa fahamidallaha fasammidhu wa idza maridha fa'udhu wa idza mata fattabih. Hak muslim atas muslim yang lain ada 6. Dikatakan apa 6 itu ya Rasulullah? Rasul bersabda, apabila engkau bertemu dengan saudara muslim lain maka ucapkanlah salam kepadanya. Ya, sunnah mengucapkannya, menjawabnya wajib. Ya, jadi mengucapkan salam kepada siapa? Kepada sama muslim yang lain. Apabila ia mengundangmu maka penuhilah undangannya. Ya, kalau enggak undangannya enggak maksiat enggak apa-apa. Kalau ada keyboard bongkar, keyboard mak lampir, janganlah kita datang. Ini terkadang, iya Ustaz, ini sunnah. Ya, tapi kok undangannya mengarah kita ke maksiat. Tapi misalnya kita bersegera, jangan lama-lama. Jangan pula kita lama-lama di situ nengok keyboard bongkar, nggak boleh. Apalagi keyboard mak lampir, ya. Ini kadang mohon maaf ini di desa-desa masih banyak itu. Keyboard mak lampir, keyboard ular, ya. Kok tahu Ustaz rumahnya di desa? Ya, rumah mertuanya di desa, tahu. Ya. Jadi jangan lama-lama kita di situ. Ya, harus bersegera. Maka penuhi undangan, apabila minta nasihat kepada maka berikanlah nasihat kepadanya. Orang dia nggak minta ya kita menasihati. Terkadang nasihat kita bagus ya, seperti mutiara intan permata. Tapi kok dia nggak meminta nasihat, dia nggak perlu nasihat kecuali dia minta nasihat, maka kita berikanlah dia nasihat. Apabila ia bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka kita jawablah yarhamukallah. Apabila ia sakit, maka tengoklah. Apabila meninggal dunia, maka hantarkanlah sampai dia ke liang lahat. Ya. Jadi itulah seorang muslim. Ya. 6 hak ini insya Allah kalau kita bisa kita pegang ini, maka ini menjadi sebuah kebaikan bagi kita. Ya. Sebagai rahmat, ya. Dan juga kita sama muslim menjadi ukhuwah Islamiyah seperti itu.
Adapun benci karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala telah melarang kaum muslim mencintai seorang orang kafir, munafik, fasik yang terang-terang melakukan maksiat. Misalkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu udwi wa uduwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum minal haqqi tukhrijuna rusula wa iyyakum ayyu'minuna billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa batigha'a mardati tusirruna ilaihim bil mawaddati wa ana a'lamu bima akhfaitum wa ma'alantum wa may yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Hai orang beriman, janganlah kamu mengambil musuhku dan musuh menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Nabi Muhammad karena kasih sayang, padahal sungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan mengusir kamu karena kamu beriman kepada Allah Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalanku dan mencari keriduanku, janganlah kamu berbuat demikian. Kamu memberitahukan secara rahasia berita-berita Muhammad kepada mereka karena rasa kasih sayang. Aku lebih mengetahui yang apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan, dan barang siapa dari kamu yang melakukannya, maka sungguhnya telah sesat ke jalan yang orang-orang yang lurus. Jadi inilah ya, Allah melarang kita yang mencintai orang kafir. Jangan sampai kita muslim malah mengadakan orang non muslim. Biarkan saja aku masuk neraka karena artis-artis barat semua masuk neraka, kan gitu katanya kan. Padahal dia nggak tahu bagaimana siksaan di dalam neraka. Yang paling ringan itu ya, kaki kita tuh memakai rompa sandal yang itu sampai otak kita keluar dari tengkorak kepala kita. Belum pernah kita lihat, ya kan? Atau siksaan neraka itu cobalah ya, kalau Bapak berani. Di rumah sakit itu kan ada nanah, ya kan? Itu kan minuman orang penghuni neraka, nanah kan, nanah dan darah itu. Itu direbus sampai mendidih. Mana itu baunya itu? Nah, ya. Tapi jangan diminum, ya. Menciumnya baunya luar biasa. Apalagi kok diminum, semana uzubillahi min zalik. Itulah ya, minuman penghuni api neraka. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala wadum anittum qad badal min afwa wa ma tukfi suduhum qabr lakumul ayah in kuntum taqilun. Hatum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullihi wa idza laqukum qalu anna wa idza khalau adu alaikumul ya, dikatakan Innallah alimun bidzatis sudur. Hai orang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang di luar kalanganmu, karena mereka tidak intinya menimbulkan kemudaratan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat kami, jika memahaminya, beginilah kamu menyukai mereka. Karena mereka tidak menyukai kamu dan kamu beriman kepada mereka kitab-kitab semuanya. Apabila mereka menjumpai kamu, mereka berkata kami beriman. Dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari lantaran mereka bercampur benci terhadap kamu. Katakanlah kepada mereka, matilah kamu karena kemarahanmu. Itu sungguhnya Allah mengatas segala isi hati. Bapak Ibu yang berbahagia, maksudnya ialah janganlah kita jadikan orang di luar kita, ya, itu sebagai orang, ya, menjadi teman aulia, ya, kepercayaan. Di sini misalkan pemimpin atau misalnya teman sejati kerja, ya boleh saja.
Itu Al-Quran menyatakan seperti itu. Ya. Kenapa? Karena mereka tidak henti-hentinya, ya, menyindir mereka, memfitnah, ya, bercampur benci terhadap kamu. Inilah fondasi dari Islam. Al-Quran yang mengatakan, bukan saya, seperti itu. Dari hadis juga dikatakan, Talasun hunna haqqun la yaj'alallahu man lahu sahmun fil islami kaman la sahma lahu wa la yatawallallahu abadun fayuwallihi khairahu wa la yuhibbu rajulu qauman illa usyira ma'ahum. Ada 3 perkara yang merupakan hak, yaitu Allah tidak akan menjadikan orang mempunyai adil dalam Islam seperti orang yang tidak mempunyai adil apapun. Dan tidaklah seorang hamba menjadikan Allah sebagai kekasihnya, lalu menjadikan yang lain sebagai kekasihnya, serta tidak ada seorang pun mencintai suatu kaum kecuali yang dikumpulkan bersama mereka. Ya. Antum aman ahbabta. Jadi engkau bersama orang yang engkau cintai. Kalau kita mencintai orang yang itu membenci Islam, ya maka kita sama dengan mereka. Apabila orang yang kita cintai itu, ya, orang-orang mengajak kepada kebaikan, ya, amal ma'ruf nahi mungkar, maka kita bersama mereka seperti itu. Jadi kan makanya dalam Islam itu, ya, ketika kita berteman dengan orang yang ziyadatul khair, membawa kebaikan, kita akan baik. Jadi kalau kita berteman dengan orang yang itu membawa kepada kejahatan, misalnya melakukan korupsi, misalnya melakukan tindakan maksiat, ya, maka kita pun akan mengikut seperti itu. Itu yang terjadi. Bapak Ibu yang berbahagia, inilah pentingnya bagi kita, ya, untuk berkumpul dengan orang yang soleh. Kenapa? Akan menambahkan kesolehan. Dalam hadis ini terdapat larangan yang tegas untuk mencintai pelaku kejahatan, karena khawatir akan dikumpulkan bersama mereka. At-Tirmidzi mengeluarkan hadis, beliau berkomentar di sini Hasan dari Mu'adz bin Hasan al-Juhani bersabda, "Man a'ta Allahi wa mana'a lillahi wa habba lillahi wa bakhada lillahi wa ankahal lillahi faqad taksmala imana." Barang siapa memberi kepada Allah, tidak memberi karena Allah, mencintai karena Allah, membenci karena Allah, dan menikah karena Allah, berarti telah sempurna imannya. Ya, segala sesuatu diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lain. Memberi karena supaya dibilang orang alim, nggak ada pahalanya. Memberi supaya apa? Supaya lihat dermawan, ya, supaya terpandang, tak ada pahalanya. Bagi manusia ada, yaitu apa? Yaitu gorija bakok, rasa diinginkan akulah, inilah. Tapi di hadapan Allah, ya innamal a'malu binniyat. Kok kita buka misalnya hadis dari, ya, Imam An-Nawawi, ya, Riyadhus Shalihin, itu kan nampak bagaimana innamal a'malu binniyat. Niat tadi kalau kita tidak kita jadikan sebagai pondasi, hanya semata-mata ridwanullah alaihi, mencari ridhonya Allah, nggak ada dapat pahala sama sekali. Ya. Bekerja hanya sekadar bekerja, ya udahlah, ya kerja tanpa diniatkan, ya Allah, aku mencari rezeki yang halal untuk mencari ridhomu, ya Allah, supaya anak istriku tidak dalam keadaan fakir, miskin. Ya Allah, aku mencari rezeki yang halal supaya anak dan istriku tidak makan harta dari hal-hal yang maksiat, kan seperti itu. Membenci karena Allah, ya, kan karena orangnya. Ini mesin narkoba aja ini banyak ini misalnya. Ya. Kok di Medan ini, na'udzubillah min zalik, rumah kosong pun habis. Ya. Hanya kalau yang tinggal di Medan ini jangan rumah dikosongkan, disewakan, ya. Habis rumah itu. Bukan hanya sampai seng-sengnya, sampai kanopinya pun hilang semua. Kusen-kusennya pun hilang, tinggal batu batanya aja. Nah, ini terjadi.
Kenapa? Sudah pengaruh narkoba. Ini kita malu juga ini. Nah, sebagai provinsi Sumatera Utara terbesar nomor 3, sebagai nomor 1 penyalahgunaan narkoba, malu kita ini. Kok tadi yang bagus-bagus, kota terbersih, alhamdulillah ya kan. Ini yang jorok ini, ya, penyalahgunaan narkoba. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, kok punya rumah tuh jangan ditinggal kok di kota Medan ya. Kok di jalan saya nggak tahu. Harus disewakan atau keluarga yang menempati. Ini udah banyak kejadian seperti itu. Kita membenci, bukan membenci orang, tapi perbuatan. Ya. Maka kan orang seperti ini ialah, pertama tuh kan dia, kalau dia memang pemakai kan rehabilitasi. Biasanya pemakai yang kayak gini. Ya. Kenapa banyak yang pemakai? Karena sepemahaman saya, yang saya lihat itu ya, narkoba itu dia nggak bisa tidur, ya. Bawaannya mau kerja saja, ya gelisah dia, ya. Kalau istilah pemain bola itu mau bawa bola aja dia, nggak mau dia ngasih bola ke kawannya, sih ngomong aja, ya, ngelantur segala macam. Itu yang terjadi. Padahal kan itu kok kesehatan sebenarnya bagus kalau dia ada rekomendasi dari dokter, resep dokter, supaya apa, misalnya orang kerja berat atau sebagainya, itu kan untuk menstimulus. Tapi kok kita yang pakai orang umum ya malah akan menjadi apa, penggunaan obat-obat terlarang. Jamaah yang berbahagia, ya, membenci karena Allah, menikah karena Allah, bukan menikah karena istriku kaya. Kaya itu bentar aja habis. Artis kaya raya kena kasus skandal, selesai, habis hartanya. Ya, tak terkenal lagi. Orang kaya raya, rupanya skandal, kena korupsi, habis. Ya, kalau kaya ini bentar aja. Bapak emak yang meninggal sudah selesailah, berebut. Abang berebut, adik berebut, kakak berebut, om tante semua berebut. Ya. Kenapa? Karena harta tadi. Ya. Kalau semua dia diindikasikan, ya, dia salurkan semuanya karena Allah, karena ia telah sempurna keimanannya. Baik amalul qalbi, amalul jawari, amal hati dan perbuatannya, dia semua kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bersabda, "Wa idza abghadallahu 'abdan da'a Jibrila fayaqulu inni abghudu falanan fa abghuduhu qala fa yubghuduhu Jibrilu thumma bunadi fi ahli samai inna Allah yabghudu fulanan fa abghuduhu qala fa yabghudunahu thumma tudau lau ba'dahu fil ardh." Apabila Allah telah membenci seorang hamba, maka Allah akan memanggil Jibril dan berfirman, "Sungguh aku membenci si fulan, maka bencilah ia." Rasul bersabda, kemudian Jibril pun membencinya dan menyeru kepada penghuni langit, "Sungguh Allah membenci si fulan, maka bencilah ia." Rasul bersabda, kemudian mereka pun membencinya, dan setelah itu kebencian baginya akan diletakkan di bumi. Sabda Rasul berbunyi, "Tsumma tudau lahu tsumma tudu'ul lahu bakhadau fil ard." Dan setelah itu kebencian baginya akan diletakkan di bumi. Adalah kalimat yang bermakna tuntutan perintah. Hal ini bisa diketahui dengan adanya dalalah al-intikdah, karena penunjukan, ya, karena ada terdapat orang yang mencintai kaum kafir, munafik, fasik yang terang-terang melaksanakan maksiat. Ia tidak membenci mereka, maka kebenaran perkara diberikan kepada hadis itu menjelaskan bahwa yang dimaksud berita adalah tuntutan. Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW bersabda, "Wahai penghuni bumi, bencilah orang yang benci Allah." Dengan demikian hadis ini menunjukkan wajibnya membenci orang yang dibenci Allah. Termasuk dalam perbuatan membenci orang yang benci Allah adalah membenci orang yang suka mendebat perintah Allah, sebagaimana terdapat dalam hadis muttafaq alaih dari Aisyah. Rasulullah bersabda, "Inna abghadar rijalillahi aladul khisam." Sungguhnya orang paling dibenci Allah adalah orang yang suka menentang, mendebat perintah Allah. Kenapa harus sholat? Kenapa harus ini? Ya.
dan dibenci Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ya memanggil Jibril dan berpesan membenci si fulan, maka bencilah ya Rasul bersabda, kemudian Jibril pun membencinya, menyuruh kepada penghulu langit, dan sesungguhnya Allah benci si fulan, membenci ya Rasul pun bersabda, ya. Kemudian mereka pun bencinya, dan setelah itu kebencian baginya. Karena apa? Karena orang mencintai kaum kafir munafik, contoh Coldplay, ya, berapa ratus itu umat Islam yang nonton, kaum muslimin nonton, ya, kalau dikasih tahu ya kebaikan kepada yang hak, apa kata mereka? Urus aja surga masing-masing. Padahal dia mati nanti, ya mengangkat tetangga-tetangganya juga, kaum muslimin juga. Tak ada kan kita melihat orang meninggal dia mandi sendiri, sholat sendiri, nggak ada. Ya, kita yang bantu. Terkadang begini Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita, misalnya anak kita yang muslimah ini terkadang sering kecanduan Korea. Ini Korea apa? Artis Korea operasi plastik, ya, ganteng-ganteng karena operasi. Maka harus benar-benar kita sampaikan kepada dia bahwasanya itu tidak menjadi contoh perilaku yang wajib ditiru. Ya. Apa contoh yang tidak ditiru? Misalnya mereka suka minum minuman keras, ya, minum soju ya, minuman yang beralkohol itu ya. Nah, itu harus kita nasihati. Itu bukan menonton hanya sekedarnya. Terkadang ada sampai itu beli merchandise-nya, beli fotonya dipajang, ya, beli ininya lah segala macam. Itu seolah-olah sudah sebagai idol, sebagai idola bagi dirinya. Ini yang bahaya. Hanya sekadar menonton yang mubah-mubah saja, ya, sampai kehidupan pribadinya tahu, ya kan, itu sedih gitu. Dipeluk, ya kan, berteriak-teriak padahal bukan mahramnya, pelak-peluk, ya kan, senang pula ketawa-ketawa. Ini anak-anak kita yang nggak paham. Kita tugas kita sebagai orang tua, ya, apalagi di dunia yang serba online ini, segala informasi itu cepat sekali didapat. Apalagi anak-anak kita yang mereka lebih paham, lebih tahu dibandingkan kita orang tua ini, ya. Nah, seperti itu. Karena juga perkataan Imam Ali, ajarkanlah anakmu sesuai zamannya yang benar. Tapi kalau tidak ada kontrol, tidak ada Islam di situ, ya bisa kebablasan, ya. Nah, ini kan seperti itu. Jadi ada pun kewajiban benci orang benci kaum Ansor terdapat dalam hadis muttafaq alaih dari Baro, ia berkata, aku Rasul bersabda, al-ansaru la yuhibbuhum illa mu'min wa la yabkhuduhum illa munafiq, faman ahabbahum ahabballahu wa man abghadahum abghadallahu. Tidak mencintai kaum Ansor kecuali orang yang beriman, dan tidak ada yang membenci mereka kecuali orang munafik. Maka barang siapa mencintai mereka, ya pasti dicintai Allah, dan barang siapa membenci mereka pasti dibenci Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah bagaimana Rasulullah ya mencintai kaum Ansor. Gimana nggak mencintai? Sama penduduknya, sama bangsanya sendiri, sama sukunya sendiri, para diperangi, dilempari, ya mau dibunuh, ya. Sedangkan kaum Ansor ini mau menerima dengan lapang dada, memberikan hartanya, memberikan nyawanya, untuk apa? Untuk Islam dan Rasulnya. Nah, itu yang terjadi seperti itu. Maka ketika perang itu mendapatkan ghanimah yang banyak, Rasulullah membagikannya kepada kaum muhajirin. Maka orang-orang munafik ini memprovokasi kaum Ansor, ya, untuk mendapatkan juga ghanimah. Maka Rasulullah mengatakan, ya, maka akan keluar ayatnya, kaila yakuna dulatan baina agniya'i minkum, supaya harta itu tidak beredar di antara orang kaya saja. Maka Rasulullah kan memprioritaskan kaum muhajirin karena memang nggak ada apa-apa, ya, mereka nggak bawa harta, nggak bawa perbekalan yang banyak. Untuk apa hijrah ke Madinah? Inna Rasulullah SAW wasafa nasan inni a'rifu sifatahum fi haula'i
yaquluna haqqa bi alsinatihim la yazuzu hadha minhum wa asyara ila al-halqi min abkhadi halfillahi ilaihi. Sungguh Rasul telah menyebutkan orang yang tertentu. Aku mengetahui sifat mereka pada orang itu. Mereka mengatakan hak dengan lisan mereka, tapi tidak melampaui ini dari mereka. Rasul menunjuk ke tenggorokannya mereka termasuk Allah yang paling dibenci Allah. Sabda Rasul la yujawiju maksudnya la yatadai, artinya tidak melampaui. Ya, ini orang-orang yang tidak menepati janjinya, atau orang-orang yang itu orang-orang munafik. Ya. Berkata ya, mulutnya berkata tapi hatinya menolak seperti itu. Juga wajib membenci orang dengan hal-hal yang tidak menyenangkan pendengarannya, berbuat keji, sebagai katakan dalam hadis Rasulullah, wa innallaha la yabghudul fahisal badi. Punya Allah sangat benci orang berbicara dengan hal yang tidak menyenangkan dan pendengarannya berbuat keji. Ya, omongan-omongan itu yang tidak sesuai dengan Islam, omongan-omongan yang di dalamnya ada perkataan, perkara-perkara yang itu tidak pantas diucapkan oleh seorang muslim. Ya kan? Karena kan ada hadis, ya, al-muslimu minal al-muslim man saliman muslim min lisani wa yahdi. Seorang muslim dengan muslim yang lain adalah selamat dari lisan dan tangannya. Kalau dia tidak selamat dari lisan dan tangannya, bukan seorang muslim. Itulah perkataan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma talahna nahnu ahlu Makkah wa ikhtalata ba'duna ba'din ataitu sajarah fakasahtu syahkaha fataja'tu fi asliha qala fa'atani arba'atun min musyrikina min ahli Makkah faj'alu yaqawuna fi rasulillahi sallallahu fa'abkhadtuhum fatahawwalat ila sajaratin ukhra. Ketika kami berdamai dengan penduduk Mekah dan sebagian kami bercampur dengan sebagian mereka, aku mendatangi satu pohon, kemudian aku menyingkirkan durinya dan aku merebahkan diriku di akarnya. Kemudian datang kepadaku 4 orang kaum musyrik Mekah. Mereka membenci Rasulullah, dan maka aku pun membenci mereka hingga aku pindah ke pohon yang lain. Inilah bagaimana seorang muslim. Hadis Jabir bin Abdullah katakan, ya ma'syarul yahud antum abghadul khalqi ilayya fataltum anbiya Allahi azza wa jalla wa kadzabatum 'ala Allah wa laysa yahmiluni ba'di iyyakum ala an ahifa alaikum. Wahai kaum Yahudi, karena dalam hal Allah yang paling aku benci, kalian telah membunuh para nabi, telah mendustakan Allah, tapi kebencianku kepada kalian tidak akan mendorongku untuk berlaku sewenang-wenang kepada kalian. Dia benci kepada orang Yahudi, tapi kebenciannya tidak sewenang-wenang. Misalnya apa? Misalnya melakukan kezaliman, ya. Misalnya tidak memberikan hak kepada Yahudi, tapi tidak seperti itu. Aku benci kepada kalian, ya, tapi tidak akan mendorongku untuk berlaku sewenang-wenang kepada kalian. Di luar akrobuli takwa. Adil itu mendekatkan kepada ketakwaan. Kenapa? Karena tasusu Rasulullah Anbiya. Jadi orang-orang Yahudi itu, ya, kebanyakan Nabi dan Rasul itu keturunan ya Yahudi, Anbiya. Ya, tapi ya cuman Rasulullah SAW, ya, setelah Nabi Ibrahim, ya, hanya Rasulullah yang bukan dari kalangan ya Yahudi. Ini Yahudi ini luar biasa ini. Nabi Zakaria digergaji, ya. Nabi-nabi yang diutus itu malah disiksa, dibunuh. Ini kelakuannya. Datang peringatan, kan malah menerima peringatan itu. Bersyukur malah menantang, ya kan? Kalau dalam ini nggak perlu dipercaya ya. Kalau tidak salah itu ada dalam kitab di luar agama Islam itu. Nabi Yakub itu perang dengan Tuhan. Tuhannya kalah ini.
Sebagai seorang muslim, ya tidak perlu kita yakini itu. Ada lagi nabi yang melakukan hubungan dengan ya hal-hal terlarang. Ya, kalau nabi dan rasul itu kan Allah, ya oleh apa? Allah jaga, tidak mungkin melakukan hal-hal kemaksiatan. Terdapat pula menjelaskan kebencian terhadap orang muslim menampakkan keburukan secara terang-terangan. Imam Ahmad yang mengatakan Umar bin Khattab pernah berkhutbah dan berkata, "Man adhara minkum syahran dhananna bihi syarran wa abghadnahu alaihi." Barang siapa di antara kalian menampakkan suatu keburukan, maka kami pun akan mengiranya berperilaku buruk dan kami akan membencinya karena kejahatan itu. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian, cinta karena Allah dan benci karena Allah termasuk sifat seorang muslim yang paling besar. Yang mereka itu mengharap keridhaan Allah, rahmatnya, pertolongan dan surganya. Bukan karena benci kepada Allah karena dia tidak ganteng. Ya itu bukan ketentuan dia. Hidungnya pesek misalnya. Tidak benci, jangan. Karena itu adalah Allah yang menciptakan. Bukan kita. Seperti itu manusia sama. Ya sampai di sini saya kembalikan ke Pak Al-Fakar. Ya, syukur Ustaz ya. Baik ya, Bapak Ibu-Ibu, kita punya waktu lebih kurang 15 menit lagi. Jadi kita buka diskusi tanya jawab ya. Ya, baik, silakan yang mau bertanya. Silakan dibuka apa minnya. Ya, silakan Pak Maroni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Salam. Ya, Pak Ustaz, izin bertanya, Pak Ustaz. Ya. Manusia sebagai makhluk sosial, sehingga dia itu harus berinteraksi, harus bekerja dengan sesama manusia, di mana manusia-manusia yang lainnya itu mempunyai keyakinan atau agama yang berbeda-beda, Pak Ustaz. Ya. Pertanyaan saya, Pak Ustaz, dengan manusia sebagai makhluk sosial tadi, sehingga katakanlah contohnya kita bekerja dengan seorang atasan yang non muslim, Pak Ustaz. Ya. Sehingga pada hari-hari besar kita itu Pak Ustaz, apa hukumnya kita mengucapkan hari-hari besar keagamaan di luar Islam kepada atasan kita tersebut, Pak Ustaz. Kedua Pak Ustaz, kita bekerja dengan seorang atasan yang non muslim seperti itu Pak Ustaz, tapi akan tetapi pekerjaan yang kita lakukan itu tidak tidak mudarat, artinya atau bahkan pekerjaan yang kita lakukan itulah yang kita lakukan buat keperluan khalayak ramai atau pelayanan publik seperti itu Pak Ustaz. Gimana itu, tolong penjelasannya Pak Ustaz. Syukran Pak Ustaz. Ya, ini Bapak yang nanya kemarin tentang yang biro administrasi ya Pak ya, juga ya? Iya, sepertinya begitu Pak Ustaz. Iya. Ya, ini pertama saya jelaskan pertanyaan kemarin ya. Misal begini, Bapak ngurus surat ya, 2 hari baru siap. Tapi Bapak sehari. Itu nggak boleh. Karena apa? Itu takutnya mengambil hak-hak kaum muslimin yang lain. Tapi misalnya status kedua, Bapak sudah menunggu 2 hari, tapi hak Bapak dilamakan sampai 10 hari, sampai 15 hari. Kalau nggak membayar, nggak bisa, barulah itu Pak. Kenapa? Karena hak Bapak kita mengambil hak kita. Tapi itu Pak, jadi 2 ya. Jadi kalau misalnya mempercepat, yang tidak normal, itu dikatakan riswah. Tapi misalnya, kalau nggak dikasih, ya, tadi alhamdulillah Pak, saya ke puskesmas, ya ngurus surat sehat. Ya biasa kan orang ngasih 10.000, 20.000. Bukannya saya nggak mau ngasih. Dalam Islam kan mereka sudah digaji. Ya, makanya mereka nengok-nengok aja. Karena sudah digaji seperti itu. Misalnya Bapak mau cepat, maka lihatlah prosedur pelayanannya gimana. Takutnya kalau kita mempercepat itu mengambil hak orang lain. Ada hak-hak orang lain yang itu diambil seperti itu. Kalau tadi hak kita udah 2 hari nih kok belum keluar nih. Pada perjanjian 2 hari, jadi 5 hari, 10 hari. Ya, terpaksa kita membayar karena itu mengambil hak
hak kita. Yang selanjutnya pertanyaan adalah berkaitan dengan hari besar. Memang terdapat ikhtilaf di kalangan ulama. Ulama mengatakan boleh mengucapkannya kalau misalnya kita minoritas, takut nyawa kita terganggu, keamanan kita terganggu. Tapi saya mengambil yang pertama, yaitu haram mengucapkannya. Gimana Pak kalau bos kita non muslim, dia misalnya mengatakan Imlek, dan kita ucapkan Imlek atau sebagainya, tapi kita ucapkan selamat holiday Pak, selamat libur panjang, itu kan nggak mengucapkan hari raya mereka gitu. Karena saya melihat misalnya perayaan tahun baru Cina ini, itu berkaitan dengan dewa-dewi juga. Kalau kita buka historinya, ya, dewa-dewi juga, itu takutnya akidah kita bukan ini ya, takutnya malah kita mengenodai akidah kita. Karena saya baca sejarahnya, historinya itu berkaitan dengan dewa-dewi. Nah, itu tadi. Jadi itu Pak, boleh kita ucapkan, tapi jangan kita ucapkan selamat Natal, jangan. Pak, selamat berlibur panjang ya Pak. Nah, tadi. Ya, selamat berlibur Pak. Gitu. Ya, kita kan nggak mengucapkan selamat Natalnya tadi, tapi selamat berlibur. Seperti itu. Tapi misalnya mendapat ulama kedua nih, kalau kita terganggu ya, seperti misalnya di Jerman ya, di negeri-negeri yang itu minoritas non muslim. Tapi biasanya pun non muslim tak pernah dia merasa terganggu, merasa marah kok nggak diucapkan. Kita aja nih yang muslim ini ya. Rata-rata pun orang tuh nggak mau, nggak maksanya kita mengucapkan, ya. Namun mereka sudah tahu seperti itu, ya. Jadi yang kedua, misalnya kita pelayan publik, kita bekerja dengan muslimnya sesuai aja. Dalam Islam itu kan ada namanya akad fikih muamalah ijaratul ajir ya, pekerja dengan yang mempekerjakan ya, atau majikannya, atau yang mengerjakan kita gitu. Ya sesuai apa saja akad-akadnya. Selama itu tidak ada misalnya itu bertentangan dengan Islam, misalnya disuruhnya kita makan babi, kan nggak ada misalnya. Ya disuruh kita sholat tetap boleh sholat, ya kerja di situ. Tapi jangan sampai udah kerja sampai 10 jam sholat pun tak boleh. Nah, kalaupun kita belum mampu ya mencari kerjaan lain, ya bersabar misalnya. Tapi kok kita mampu, ya tinggalkan. Terkadang kan ada orang yang tak mampu, maka kodor sholatnya. Tak mampu lagi Ustaz, tak ada lagi kerjaan lain kalau nggak ini. Udah. Tapi kok dia yakin arisku biadillah, rezekiku itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, yakin dia. Keluar dia, ya tapi dengan persiapan, sudah ada makan anak istrinya 4 bulan, 5 bulan, jangan keluar nggak ada makan anak istri, ya. Itu namanya konyol namanya seperti itu. Dia sudah mempersiapkan matang-matang, ya. Dia yakin, dia pahamkan istrinya, pekerjaannya ini nggak boleh sholat Jumat. Ada pabrik kayak gitu, ada. Nggak boleh sholat Jumat, misalnya nggak boleh sholat. Ya udah cari tempat lain, ya. Jangan berpangku dengan tempat itu. Tapi ada non muslim dia ngerti. Itu salah satu, ya. Ada public figure itu, dia punya rumah produksi, disiapkannya musolahnya. Yang muslim yang nggak sholat disuruhnya sholat, itu kan bagus. Berarti hatinya ada dekat dengan Islam. Tinggal kita dakwakan saja. Gitu. Karena ada lingkungan itu mayoritas muslim, ada satu orang non muslim. Bertahun-tahun dia berkawan, ya kan? Tiba-tiba terkejut. Kampung itu dia masuk Islam. Oh, kok masuk Islam kamu, kata dia. Orang kalian gak ada yang ngajak aku masuk Islam kok, kata dia. Kok kamu masuk Islam? Iya, ada orang yang ngajak aku masuk Islam aku kan gitu. Terkadang itu tadi kan kita tidak memaksa dia. Kita tidak memaksa dia masuk Islam, tapi dia mengajak, sama seperti promosi. Ya kan? Promosi HP di jalan-jalan itu. Itu kan kita nggak dipaksa beli. Ya, dikasihnya brosur apa segala macam. Ya itu juga Islam kan seperti itu. Diajak tentang Islam, ini lo masuk Islam begini-begini, menjaga kita. Ya mau hatinya dekat dia dengan Islam, hanif dia masuk Islam dia. Kan seperti itu. Kecuali kerjaannya itu disuruhnya kita makan babi misalnya, disuruhnya kita apalagi misalnya nggak sholat, ya, disuruh ikut ibadah orang itu kan gitu. Itu Pak, seperti itu. Ya begitu ya Pak Maroni ya.
Pak Ustadz, apa Ustadz, izin Ustadz, apa ada taman dari saya Ustadz ini? Mau nanya Ustadz. Iya Pak. Yang tadi Pak Maroni kan apa namanya? Kan nggak boleh mengucapkan apa tadi hari rayanya. Terus kedua, kalaulah kita memang belum tahu, kita sampai mengikuti mereka makan bersama di acara Natal mereka, apa namanya? Pakai apa? Atau kayak topi kerucut ya? Iya. Itu macam mana yang kayak ini apa yang kayak ya apa namanya topi kerucut ya? Dia makan bersama, pakai topi itu pula, ya maksudnya kayak istilahnya apa? Saling menghargai lah. Itu cuman lagi Ustaz. Maksudnya gimana tuh Pak? Topi kerucut gimana tuh Pak? Ini topi ini topi apa? Apa ya? Apa yang itu ya, yang kerucut itu ya? Apa namanya? Bapak apa tuh? Yang dia bawa San Benito. Iya, pokok topi itulah apa nama topi untuk orang Natal itulah topi apa tuh? Oh itu. Maksudnya dia kan mengucapkan mungkin dia nggak tahu ilmu dan mengucapkan makan bersama pakai topi. Ini apa namanya? Topi Santa Claus ya mungkin ya gitu ya. Iya. Itu cuman ya, itu kan udah Madaniyah itu Pak. Udah yang pos itu ya kita tinggalkan. Nah, itu udah tasabu kan. Kalau kita datang ya kita datang tanggal 25 ya tanggal-tanggal itulah ya di luar itulah kita datang silaturahmi. Ya kan sila ukuah gitu. Tapi bukan sila ukuah, saya menjaga apa saling menjaga lah ya ukuah sesama tetangga, sama tenaga kerja, sama pekerja itu aja sih. Sebenarnya kalau saya katakan mereka yang di luar Islam itu lebih apa istilahnya tuh lebih menerima dibandingkan kita yang Islam ini. Kadang sedikit perbedaan ya. Karena pun sebenarnya kita dengan mereka kan banyak perbedaannya, tapi kita sama Muslim yang sedikit perbedaan selama masalah puru ada nggak mau datang pengajiannya, nggak mau ikutnya kan gitu. Itu yang terkadang kaum muslimin kebanyakan seperti itu. Padahal guru kita dalam masalah puru ini kan bertenggang rasa seperti itu. Gitu Pak. Baik Ustaz. Ya satu lagi Ustaz, ini pertanyaan dari Pak Matonang Ustaz. Saya baca Ustaz ya. Assalamualaikum Ustaz. Jika tidak membayar tapi kita seperti prioritaskan karena taman seperti orang pada antri. Kita tidak antri langsung dilayani. Apakah kita mengambil hak orang lain? Maksudnya gimana nih? Karena kawan jadi cepat gitu atau gimana? Tidak membayar tapi kita seperti iya karena teman. Jadi kayak ini saya ya udah paham Ustaz gitu kayak saya kan ASN tapi berhubung kawan saya lebih prioritaskan dia gitu lah. Padahal banyak orang yang mengantri Ustaz gitu Ustaz. Gitu kira-kira coba nanti ya, tapi ini pendapat saya nanti saya tanya lagi ya. Kalau misalnya ya sesuai lah dengan SOP-nya ya. Tapi nanti takutnya itu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ya tolong menolong dalam ketakwaan itu baik, tapi ini takutnya tolong menolong mengambil hak orang lain. Karena orang lain sudah nomornya 1, kita masuk yang belakangan jadi cepat, itu yang nggak boleh seperti itu. Ya Ustaz, seperti itu Ustaz maksudnya. Iya, nanti Pak saya cari lagi ya Pak ya. Seperti contohnya Ustaz saya alami waktu COVID kemarin Ustaz. Iya. Antri semua begitu Ustaz. Udah hujan-hujanan, begitu saya datang langsung ke sini, langsung ke. Iya. Jadi Ustaz saya pulang. Urusan SIM juga Ustaz. Iya Pak. Antri duduk di situ, saya langsung datang, malah gratis juga SIM Ustaz. Jadi saya harus berbuat Ustaz gitu. Iya. Jadi terkadang begitu ya Pak ya. Kalau di tempat kita ini ada orang dalam beres semua itu. Nanti coba. Karena kan itu mengambil takutnya pemahaman saya itu mengambil hak orang lain kan. Kalau misalnya ya. Kalau dibanding, kalau orang dengan takwa terus kepada Allah, terus kan pasti prioritaskan begitu Ustaz. Iya. Seperti nanti kalau yang menurut antri semua Ustaz, yang baru lahir dulu lah takwa itu Ustaz. Agak kurang jelas Pak suaranya Pak. Agak bergelombang-gelombang. Iya suara Pak Matonang Pak agak pecah suaranya Pak, hilang timbul. Ya mikrofonnya masih kurang lewat apa itu.
Mungkin Oke Pak. ya Pak, mungkin ini Pak mentonangnya nanti apa? Yang penting sudah tahu Ustaz, nanti di apa di Ustaz apa di pahami Ustaz lagi Cari nanti lagi. dijawab insya Allah. Insya Allah dijawab Senin depan Pak Mentondang ya. Karena waktu kita sudah apa sesuai akad sudah habis ya. Silakan Ustaz, ditutup Ustaz. Ya, kita tutup dengan bacakan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Untuk majelis, subhanakallah wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz, jasa Ustaz atas ilmu, waktu dan materi yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Ya, lewat HP baru Semoga jelas. Ustaz diberi kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala rezekinya. Dan juga semoga Bapak Ibu yang ikut di Zoom ini ya, kita sama-sama diberi kesehatan oleh Allah, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya. Yang masih sakit keluarganya semoga cepat sembuh, yang masih punya utang piutang semoga cepat dilunaskan oleh Allah. Dan juga semoga hari ini apa yang kita kerjakan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik Bapak Ibu, kita tutup ya dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan juga doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Pak. Ya Ustaz. Insya Allah Pak Mentondang ya, Senin depan Pak Mentondang ya.